Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Dengar suara Bapak ya? Terdengar suara Bapak? Terdengar, Pak. Baik. Ketua kelasnya siapa ini? Yusron, Pak. Yusron. Oke, sudah bergabung. Baiklah, kita mulai perkuliahan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Anda semua, pada pagi hari ini kita mulai awal perkuliahan dalam mata kuliah kajian kebahasaan. Ya, kajian kebahasaan. Pada mata kuliah ini diberikan beban SKS 2 SKS, berarti lebih kurang 100 menit, 1 jam 40 menit. Dan akan berakhir pada pukul 9.40 di jam jadwal yang sudah ditetapkan dengan kita. Pada hari ini kita tidak masuk pada materi perkuliahan, akan tetapi akan banyak berbicara tentang mekanisme perkuliahan selama 1 semester ke depan. Ya, jadi kita belum masuk pada materi perkuliahan. Mohon mengikuti aturan perkuliahan dengan baik nanti sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nah, pertama, saya belum pernah masuk di kelas ini ya, belum ya? Belum kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini semester 2 ya. Semester 2 mata kuliah perdana untuk bahasa Indonesia itu kajian kebahasaan, nanti keterampilan berbahasa Indonesia, setelah itu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, baru setelah itu pengembangan pembelajaran. Seingat saya ada 4 mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia di SD. Baik, ini merupakan mata kuliah perdana atau mata kuliah pertama, ya. Baik, perkenalkan, nama saya Faisal. Ada gelar akademik SPD MPD, itu hanya gelar akademik. S1 saya PGSD sama dengan Anda semua. S2-nya pendidikan dasar konsentrasi bahasa Indonesia SD, ya. Jadi saya asli orang SD, ya. S1-nya PGSD, S2-nya pendidikan dasar. Jadi harapan saya nanti Anda semua setelah tamat S1 bagi yang ingin lanjut S2 silakan, karena cikal bakal akan jadi dosen di PGSD itu peluangnya besar. Karena pada 5 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang justru dosen-dosen kita yang senior sudah masuk ke masa usia pensiun, ya. Jadi tentu akan mencari kader-kader terbaik yang baru, semoga bisa menjadi dosen pula nanti di PGSD. Baik, anak-anak semua, pada kesempatan ini untuk nomor HP dan email dan lain segala alamat rumah ya ada di RPS ya, ada di RPS. Silakan dilihat saja di situ. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal mengenai tugas atau lain sebagainya yang mengharuskan Anda mengantar tugas ke rumah, silakan datang saja ke rumah. Perumahan Asrinda 2, Blok Dahlia nomor 12, Jalan Pasar 1 Tambak Rejo. Ya. Desa Amplas, Kecamatan Percut Setuan. Jadi kalau orang bilangnya Pasar 1 Tembung, ya, Perumahan Asrinda 2, Blok Dahlia nomor 12, Pasar 1 Tembung. Lebih gampang untuk mencari. Baik. Keseharian saya sebagai dosen PGSD, ya, untuk kantornya ada di Fakultas Ilmu Pendidikan lantai 3, ruang 71303. 71303 artinya di Fakultas Ilmu Pendidikan itu kan ada gedung 71, ada gedung 72, ada gedung 73. Gedung 71 itu adalah yang fakultas, yang dekanat ya, yang dekan kantor dekan. Tapi kami di lantai 3-nya, di ruang gugus penjaminan mutu. Kebetulan saya sekretaris gugus penjaminan mutu, ya.
Baik, jadi kalau nanti mau jumpa boleh di kantor atau boleh ke rumah, silakan saja. Baik. Seterusnya kita masuk berkaitan dengan mekanisme perkuliahan. Mekanisme perkuliahan kita pada semester ini ada daring, ada luring. Meskipun kemarin ada surat yang terakhir, kemungkinan pada satu semester ini kita justru akan menghadapi pembelajaran secara daring, kecuali yang sifatnya praktikum. Tapi dalam mata kuliah kajian kebahasaan sifatnya teoritis bukan praktikum, maka kemungkinan kita akan mengalami mata kuliah pembelajaran daring seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu kemarin awalnya sudah diberikan lampu hijau bahwa boleh melaksanakan pembelajaran luring atau tatap muka, akan tetapi karena melonjaknya kasus COVID-19, maka kemudian surat rektor datang lagi semalam, kemarin, yang memberikan petunjuk bahwa pembelajaran kita kemungkinan selama satu semester ke depan karena sifatnya teoritis, dimungkinkan pembelajaran daring kembali untuk satu semester ini. Tapi moga-moga nanti kita lihat perkembangan mutakhirnya, ya, karena khusus untuk PGSD sebetulnya pertemuan luring jatah tatap mukanya baru bisa dilakukan pada pertemuan yang ke-6, 7, 8, 9. Jadi saya ulangi, pertama gini. Untuk pertemuan pertama, semua prodi di FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, semuanya daring. Baik BK, PAUD, Penmas, dan PGSD. Jadi pada minggu ini semuanya masih melaksanakan pembelajaran daring. Untuk minggu depan, pada pertemuan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, jatah luringnya adalah atau jatah tatap mukanya pada 3 prodi, PAUD, Penmas, dan BK. Sementara PGSD sampai pertemuan yang kelima masih diberikan jatah daring. Maka dari itu untuk khusus prodi PGSD baru bisa daring pada pertemuan yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 karena jumlah mahasiswanya yang sangat banyak. Jadi kalau kita satu prodi, mereka 3 prodi masih lebih banyak jumlah mahasiswa PGSD. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau serentak masuk semua, dikhawatirkan akan membludak mahasiswa datang, ditambah dengan kapasitas ruangan yang tidak memadai. Maka dari itu diberikan kebijakan yang seperti itu. Nah, untuk yang pertemuan yang ke-6, 7, 8, dan 9, yang melaksanakan pembelajaran luring adalah nomor absen ganjil. Nomor absen ganjil. Pada pertemuan yang ke-6, 7, 8, dan 9, sebanyak 4 kali pertemuan, yang pembelajaran luring adalah nomor absen ganjil. Sementara pada pertemuan yang ke-10, 11, dan 12 dilaksanakan kembali full daring untuk kita semua yang PGSD. Kenapa? Karena pertemuan 10, 11, 12 akan dipakai pula ruangan kita luring untuk BK, PAUD, dan Penmas yang nomor ganjil, nomor genap, ya, nomor genap. Jadi pertemuan 2, 3, 4, 5 mereka ganjil. Kemudian pertemuan ke-10, 11, 12 mereka genap. Nah, kemudian yang nomor absen genap di PGSD baru bisa luring kembali pada pertemuan yang ke-13, 14, dan 15. Ada terjadi perbedaan nomor ganjil dan nomor genap. Kenapa begitu? Ganjil akan memperoleh kesempatan 4 kali luring, 4 kali tatap muka. Sementara yang nomor genap hanya akan memperoleh tatap muka sebanyak 3 kali, yaitu pertemuan ke-13, 14, dan 15. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester kita laksanakan secara daring keseluruhan. Kira-kira begitu untuk mekanismenya. Biar Anda tahu bisa menjelaskan pada orang tua, ya. Bisa menjelaskan pada orang tua. Nah, itu dia kebijakan pertama. Meskipun sampai hari ini kita masih menunggu kebijakan lanjutan, kan PGSD masih akan 1 bulan lebih lagi baru bisa tatap muka. Ya kan? Nah, apa-apa sambil menunggu, yang penting 5 pertemuan ke depan, 4 pertemuan ke depan kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Baik. Seterusnya berkaitan dengan aturan perkuliahan. Yang pertama,
Jadwal masuk kita sebetulnya adalah pukul 8. Tapi mohon maaf tadi karena ada kegiatan sebentar, maka kita masuk jam 8:15. Tapi kita upayakan begini, ke depan kita upayakan kalau tidak ada halangan yang begitu besar, maka kita masuk pukul 8. Paling lama 8:15 sudah bergabung dalam ruangan. Dalam room ini ya. Dalam room meeting ini. 8:15. Begitu juga dengan luring nanti ketika tatap muka. Harapan Bapak 8:15 sudah berada dalam ruangan. Baik Anda ataupun saya, kita sama-sama, ya. Karena Anda tidak bisa belajar tanpa saya pun tidak bisa mengajar tanpa Anda. Maka dari itu kita sama-sama membutuhkan mutualisme sifatnya, ya. Baik. Seterusnya, selama perkuliahan mohon on kamera, on cam. Silakan diaktifkan kameranya. Bagi yang belum aktif. Selama perkuliahan, mohon on kamera. Untuk hari ini, apapun yang terjadi, itulah kondisi diri Anda masing-masing. Tapi ya saya maklumi. Tapi ke depan mohon dipersiapkan betul. Ya, jadi selama perkuliahan mohon on kamera. Kecuali karena jaringan yang bermasalah, maka kemudian ketika dia berbicara nanti terganggu suaranya akibat dari menghidupkan kamera. Itu biasa. Kemudian seterusnya ada berpakaian. Bagi yang laki-laki mohon tidak memakai kaos oblong. Tidak memakai kaos oblong. Berpakaianlah yang rapi, ya. Berpakaianlah yang rapi, ya. Satria, diaktifkan saja kameranya. Yang lain coba diaktifkan kameranya. Oke, jadi yang laki-laki tidak dibenarkan pakai kaos oblong. Tolong rambutnya disisir yang rapi, ya. Kemudian berpakaian yang sopan. Bagi saya sebetulnya tidak mesti harus hitam putih. Ya. Yang penting sopan itu di rumah. Baik, itu bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan yang berjilbab saya rasa tidak jadi masalah karena tak nampak rambutnya. Tapi bagi yang tidak berjilbab, baik muslim ataupun yang non muslim, mohon rambutnya disisir yang rapi. Ya, jangan pula bangun tidur langsung muncul di kamera, ya kan. Nah, kemudian bagi yang perempuan jangan pula pakai baju tidur, ya. Ada juga yang baju tidur dan lain sebagainya. Gitu. Itu mengenai aturan perkuliahan. Jadi mohon sama-sama kita mengikuti itu dengan baik, ya. Mengikuti itu dengan baik dan tertib sehingga nanti tidak ada kendala apapun dalam proses pembelajaran selama kuliah. Apa nih? Baik. Seterusnya masuk pada penugasan. Masuk pada penugasan. Tugas kita ada 6 tugas KKNI sama dengan mata kuliah yang lain, yaitu tugas rutin, critical journal review, critical book, rekayasa ide, project, dan mini riset. Sama dengan mata kuliah yang lain. Sekarang akan kita jelaskan satu demi satu, sehingga nanti biar jelas apa yang akan Anda kerjakan. Ya, yang pertama masuk pada tugas rutin. Silakan dicatat nanti yang penting-penting, karena tidak akan dilakukan pengulangan berulang-ulang. Untuk tugas rutin, yang pertama kita akan tugas rutin ini dalam 2 bentuk. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Saya ulangi. Untuk tugas rutin, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Sekarang masuk pada tugas yang pertama, tugas individu. Untuk individu, Anda membuat resume ya, membuat resume dari materi yang kita bahas pada setiap kali pertemuan. Apa itu resume? Perbedaannya dengan merangkum, kalau merangkum itu kita menyingkat yang panjang, memperpendek yang panjang. Ya kan? Misalnya dari 10 halaman menjadi 2 paragraf saja. Kan gitu. Itu namanya merangkum. Perbedaan dengan resume adalah pada resume kita bisa memberikan pendapat bahkan simpulan dari apa yang kita baca. Jadi polanya begini. Katakanlah misalnya kita masuk minggu depan itu tentang sintaksis misalnya. Sintaksis ya.
Jadi katakanlah misalnya pengertian, ciri-ciri, dan tujuan misalnya. Jadi yang 3 ini, pengertian, ciri-ciri, dan tujuan. Pada pengertian, Anda buat jadi misalnya judulnya pengertian sintaksis. Menurut si A, tahun 2020 halaman 15, sintaksis itu adalah ini. Menurut si B ini, menurut si C ini. Berdasarkan 3 pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sintaksis itu ini. Itu. Polanya gitu. Jadi polanya bagaimana? Teori, 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 simpulkan. Minimal 3 teori. Di mana ambilnya? Cari saja di jurnal, Google Scholar saja carinya, ya. Cari di Google Scholar lebih gampang. Mau berapa jurnal ada di situ semua. Tujuan dari tugas ini sebetulnya adalah biar Anda semua membaca. Itu saja tujuannya, ya. Karena kalau tidak ditagih dalam bentuk tugas nanti tidak akan Anda baca. Paling banyak resumnya itu hanya 2 lembar setiap minggunya. Tidak banyak-banyak ya. Tidak banyak-banyak. Paling banyak 2 lembar. Boleh diketik, boleh tulis tangan. Yang tidak punya laptop jangan dipaksakan. Tulis tangan saja di double folio. Nanti cam scanner upload ke Google Form yang saya siapkan nanti. Nah, kapan dikumpulnya? Dikumpulkan setiap kali pertemuan. Ya, gitu ya, Anda semua. Jadi tugas rutin 1, tugas rutin 2, tugas rutin 3, dan seterusnya nanti akan dikumpulkan pada setiap kali pertemuan. Nah, sekarang begini. Untuk bagian tugas rutinnya ada 3 bagian. Pertama cover, yang kedua isi resumnya, yang ketiga daftar pustakanya. Saya ulangi. Untuk bagian tugas rutin individunya, yang pertama cover, yang kedua isi resumnya, yang ketiga daftar pustakanya. Jadi total semua menjadi 4 lembar. Lembar pertama cover, 2 lembar kemudian isi resumnya, 1 lembar terakhir daftar pustakanya. Tolong dituliskan dengan daftar pustaka yang baik dan benar. Dengan aturan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Ya? Oke. Jadi itulah yang akan Anda kerjakan. Polanya tadi bagaimana cara menyajikannya? Sub pokok bahasanya katakanlah 3, berarti masing-masingnya teori, 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 simpulkan. Teori, 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 simpulkan. Teori, 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 simpulkan. Begitu saja. Nah, kesimpulan itulah yang kemudian menjadi bagian Anda. Artinya simpulan kita terakhir itu di situ. Punyanya kita. Kalau yang tadi teori kan punyanya ahli. Sekarang yang punya kita yang mana? Tujuannya apa? Biar kita tahu, Anda tahu sebetulnya intisari dari apa yang disampaikan oleh ahli itu apa. Gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan tentang tugas rutin, silakan. Tugas rutin individu dulu ya, belum masuk pada kelompok. Jadi Pak, di akhir isi resume itu berarti kesimpulan dari kita tentang misalnya tentang materi sintaksis, berarti kesimpulan kita mengenai sintaksis itu Pak? Ya betul, itu pendapat Anda. Jadi kesimpulannya itu bukan gabungan dari itu, tidak. Tapi Anda mencoba menyimpulkan dari ketiga pendapat itu, tentu kita gabungkan pasti ya. Kita gabungkan dari 3 pendapat itu, menurut Syanu begini, menurut Syanu begini, menurut Syanu begini. Oh ternyata yang sintaksis itu begini. Itu versinya kita. Menurut kitanya seperti apa? Jadi biar Anda punya pegangan yang kuat bahwa ternyata dari ahli A, ahli B, ahli C, kemudian dapat kita rangkum menjadi satu simpulan akhir dari apa yang Anda peroleh. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu pendapat Anda, pendapat kita. Tapi tentu kita tidak bisa berpendapat tanpa dasar. Dasarnya apa? Ya teori tadi itu. Teori 1, teori 2, teori 3. Minimal 3 rujukan atau 3 teori. 10 tahun terakhir. Jadi sumbernya itu 2012 ke atas ya. 2012, 2013. Jadi jangan lagi 2011, 2010. Jangan. Upayakan 10 tahun terakhir. Berarti 2012 ke atas ya. Nanti cari kalau di Google Scholar, cari jurnalnya yang 2012 ke atas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas saya rasa ya. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk pada tugas kelompok. Tugas kelompok ini hanya dikerjakan oleh kelompok yang tampil saja. Yang tak tampil berarti tak membuat. Kalau minggu depan langsung kelompok 1 yang tampil, berarti yang membuat hanya kelompok 1, kelompok yang lain tak membuat. Dan kemungkinan paling banyak Anda akan dilibatkan dalam tugas kelompok ini hanya 2 kali dalam 1 semester ini. Ya kan? Nanti Yusron tolong dibagi kawan-kawannya menjadi 8 kelompok ya. 8 kelompok. Jadi minggu depan kelompok 1 sudah langsung tampil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolong dibagi merata. Laki-laki perempuannya tolong dibagi berimbang. Ya. Oke, baik. Jadi minggu depan kelompok 1 nanti. Nah, apa yang akan disiapkan? 2 hal yang akan Anda siapkan. Pertama makalahnya, yang kedua media penyampai pesan. Jadi pertama makalahnya, yang kedua media penyampai pesannya. Sekarang masuk satu demi satu. Makalah dulu, ya, makalah. Makalah ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama cover. Yang kedua kata pengantar. Yang ketiga daftar isi. Ya. Yang keempat bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada 4 bagian pula yang harus disiapkan. Pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penulisan. Yang terakhir, manfaat penulisan. Jadi ada 4 bagian itu pada bab 1 pendahuluan. Bagian berikutnya adalah bab 2, pembahasan. Bahaslah sesuai dengan rumusan masalah. Katakanlah misalnya tadi rumusan masalahnya 3. Yang pertama misalnya apakah pengertian sintaksis? Yang kedua, apakah tujuan sintaksis? Yang ketiga, apakah ciri-ciri sintaksis? Misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Nah, berarti yang Anda bahas sesuai dengan sebanyak itu. Jadi bagian A, pengertian sintaksis. B, tujuan sintaksis. C, ciri-ciri sintaksis. Kan gitu. Nah, jadi artinya seberapa banyak rumusan masalah, sebanyak itulah yang Anda bahas pada bab 2 pembahasan. Seterusnya bab 3 itu adalah simpulan dan saran. Penutup ya, bab 3 penutup isinya 2, simpulan dan saran. Pada simpulan sesuaikan juga dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya 3 berarti yang disimpulkan juga 3. Pengertian, tujuan, ciri-ciri. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian saran bagi siapa, untuk siapa, apa sarannya. Jadi kalau dia saran itu untuk siapa dan apa sarannya. Kemudian bagian yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi. Ya, dan semua. Saya ulangi. Bagiannya adalah yang pertama cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, isinya 4, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Bab 2 pembahasan sesuaikan dengan rumusan masalah. 3 rumusan masalah, berarti 3 yang dibahas. Bagian seterusnya adalah penutup, bab 3 penutup, isinya 2, simpulan dan saran. A simpulan, B saran. Simpulan itu seberapa banyak rumusan masalah, sebanyak itulah simpulannya. Bagian yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi. Ya, referensi. Baik. Ada pertanyaan silakan. Jadi perbedaan rumusan masalah dengan tujuan penulisan, rumusan masalah kalimat pertanyaan, kalau tujuan penulisan kalimat pernyataan. Secara substansinya sama. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya apakah pengertian sintaksis, jadi tujuan penulisannya apa? Mendeskripsikan pengertian sintaksis. Gitu kan? Jadi perbedaannya adalah kalau dia rumusan masalah kalimat pertanyaan, kalau dia tujuan penulisan berisi kalimat pernyataan. Itu perbedaannya. Oke? Jelas ya? Jadi itu enggak tahu lagi. Coba di pintu enggak ada. Oke. Jadi itu untuk makalahnya yang harus Anda siapkan. Jadi itu tolong kelompok penyaji nanti polanya sama ya, polanya sama seperti resume tadi itu dalam membuat makalah itu. Jadi harapan saya jangan copy paste dari internet, dari blog apalagi ya. Jadi harapannya kalau misalnya pengertian sintaksis menurut si A, pengertian sintaksis itu ini, menurut si B ini, menurut si C. Simpulkan pendapat kelompoknya. Ya. Jadi kesimpulan itulah yang penting menjadi bahan diskusi kelompok bersama. Seterusnya, selain makalah, Anda harus menyiapkan yang kedua,
yaitu media penyampai pesan. Apa media penyampai pesannya? Boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk video pembelajaran. Silakan saja. Pak, kami nggak buat PowerPoint, Pak. Kami buat video saja, Pak, untuk menjelaskan pada teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting teman-temannya paham dari apa yang sudah Anda jelaskan itu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi boleh, Pak, kami buat 2 malah. PowerPoint-nya kami buat, ada video kami peroleh, kami buat pula videonya. Boleh, silakan, lebih bagus lagi. Gitu. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan untuk tugas rutin kelompok? Berarti tugas kelompoknya kan hanya kelompok yang tampil saja. Nah, catatan pentingnya adalah untuk tugas rutin individu, baik yang tampil ataupun yang tidak tampil tetap membuat. Jadi minggu depan kelompok 1, tugas rutin individu tetap membuat. Karena itu tagihannya dosa individu. Kalau yang kelompok itu dosa berjamaah. Ya. Nah, kira-kira gitu. Oke ya, paham ya? Jelas ya? Oke, baik. Itu mungkin untuk tugas rutin. Kemudian, untuk critical journal, critical book, rekayasa ide, project, mini riset, ini akan dikerjakan secara berkelompok semuanya. Tidak ada lagi yang individu, tapi kelompok semuanya. Ya. Nah, sekarang kita masuk satu demi satu. Untuk critical journal, Bapak yang carikan jurnalnya, Anda hanya mengkritisi. Oke? Jadi jurnal nanti Bapak yang carikan. Anda hanya mengkritisi. Critical book juga demikian. Critical book nanti Bapak yang carikan, Anda hanya mengkritisi. Oke? Itu tugasnya berkelompok. Jadi kalaupun bahannya sama tapi beda yang mengkritisi pasti beda hasilnya kan. Gitu. Seterusnya untuk rekayasa ide, project dan mini riset nanti arahannya adalah kita akan menghasilkan PKM, proposal PKM, program kreativitas mahasiswa. Nanti akan saya coba ramu untuk yang 3 tugas ini dapat dijadikan dalam satu kegiatan, hanya laporannya saja yang berbeda-beda. Gitu. Tapi dalam satu kegiatan yang sama. Nah, ya, kita coba nanti menghasilkan. Jadi kalau misalnya rekayasa idenya, kemudian proyeknya buat produknya, kemudian mini risetnya Anda coba menerapkannya. Kan gitu. Misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya, Pak, kami buat media pembelajaran. Idenya apa? Media tentang apa? Biar anak-anak ini terampil membaca, Pak. Kami buat media ini. Boleh. Jadi kalau misalnya medianya, idenya itu rekayasa ide. Nah, buatlah medianya itu proyek. Coba terapkan dalam simulasi pembelajaran, rekam jadi guru model, jadi videonya kan, itu namanya mini risetnya. Nah, kan kira-kira gitu ya. Nanti kita lihat implementasinya seperti apa. Jadi dalam satu produk tapi menghasilkan 3 hal itu. Jadi rekayasa ide, project. Kita coba nanti lebih sederhanakan, biar nanti yang 3 ini bisa saya bicarakan. Kata kunci clue mulai dari critical journal review, critical book report, rekayasa ide, project dan mini riset dikerjakan ketika sudah diperintahkan. Kalau tak diperintahkan, tak usah dikerjakan. Untung Pak Faisal lupa. Jadi tak usah kita kerjakan. Nah, berdoa saja banyak-banyak. Moga-moga Pak Faisal lupa. Jadi tak usah dikerjakan. Nah, ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan Anda semua. Jadi anggap saja sekarang critical journal, critical book, rekayasa ide, project dan mini riset. Tugasnya sekarang antara ada dan tiada. Dibilang ada belum ada, dibilang tidak ada pasti ada. Itu dia. Maka tidak usah pikirkan itu dulu. Pikirkan saja tugas rutin untuk minggu depan. Ya. Jadi polanya gitu tuh tuntas satu-satu kita. Jadi anggap saja itu tidak ada dulu biar tidak terbeban ya. Nah, pokoknya ketika disuruh pola hidup dan pola perkuliahan begitu saja. Jalani saja insya Allah selesai tepat pada waktunya gitu saja deh. Ya. Nah, oke. Baik Anda semua mohon kiranya bisa bekerja sama dengan baik ya dan bisa mengikuti semua aturan perkuliahan yang sudah ditetapkan. Kunci kuliah itu cuma 2-nya, pandai dan berpandai-pandai. Cuma 2 itu aja kuncinya. Pandai saja tak cukup, harus berpandai-pandai. Berpandai-pandai maksudnya apa? Ikuti aturan yang diberikan dosen masing-masing. Seberapa banyak dosen yang Anda hadapi pada semester ini, misalnya 10 mata kuliah, 10 kepala lah yang akan Anda ikuti. Ya kan? Iya. Ya, alhamdulillah Pak Faisal mengikuti itu dulu selama perkuliahan di PGSD, tapi Bapak bukan PGSD Unimed, saya PGSD UNP. Di Persis Negeri Padang. Ya. Alhamdulillah menghasilkan IPK 4,00 dari semester 1 sampai semester 8. Jadi sebanyak 148 SKS,
Alhamdulillah tidak ada satupun yang nilai B, tapi semuanya nilai A dari semester 1 sampai semester 8. Dan menjadi wisudawan terbaik pada tahun 2011 hingga akhirnya dapat beasiswa untuk S2. Tapi sayang, seperti merawat kelapa condong, saya dibesarkan di UNP, tapi ternyata di UNIMED terdamparnya. Mengajar sejak tahun 2015. Kira-kira begitu. Tapi bukan berarti sebuah musibah, tidak. Itu rezeki masing-masing, ya kan. Jadi saya tamat Juni 2014, ada penerimaan PNS di Agustus tahun 2014 itu, alhamdulillah lulus, tapi baru Oktober 2015 berdinas di UNIMED. Terima SK pertama 2015 dan pertama kali ikut tes PNS. Alhamdulillah diterima pula. Itulah memang rezeki yang tidak kita duga-duga, ya, Anda semua. Jadi kunci sukses itu seperti itu. Kalau Anda ikuti saja, hadir setiap kali pertemuan, kerjakan tugas tepat waktu, kemudian aktif dalam diskusi, perkara ujian baik atau tidak itu urusan belakangan, insya Allah nilai A itu sudah di tangan Anda. Gitu. Jadi kuncinya begitu saja sebetulnya. Anda ikuti aturan dosen yang bersangkutan. Meskipun tentu ada batas-batas tertentu yang harus diikuti, ya. Nah, jadi saya kira Anda bisa sukses mumpung masih semester 2. Masih banyak waktu untuk kebaikan itu. Ingat, waktu itu tidak begitu lama Anda semua. Tak terasa nanti sudah semester 8 saja. Masih ingat Anda pertama kali menginjakkan kaki di UNIMED nanti. Saya masih ingat dengan siapa jumpa pertama di kampus. Saya ingat di mana saya pertama kali datang ke kampus. Gitu-gitu. Tak terasa ternyata sudah 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu. Dan akan Anda diwisuda. Maka dari itu, kado terindah untuk orang tua adalah IPK. Capeknya orang tua kita di rumah, capeknya orang tua kita di sawah, capeknya orang tua kita di kebun, capeknya orang tua kita di laut melaut, capeknya orang tua kita di kantor, jadi guru, jadi pegawai sekalipun bukan tak capek, capek kali pun. Nah, maka dari itu, hargai itu dengan IPK, seriuslah dalam perkuliahan. Karena Anda semua tidak ada yang akan merubah kita masing-masing kecuali kita sendiri. Orang tua sifatnya hanya support, membantu, mendukung. Tapi yang menentukan arah hidup kita. Karena kita sudah pada dewasa, ya. Dewasa artinya yang main-main dulu di SMA, SMP, sudahlah. Anda semua yakinlah, waktulah yang akan menggilas kita kalau sempat main-main dalam perkuliahan. Yakinlah itu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya tidak serius mengikuti perkuliahan, tidak apa-apa. Ingat saja kata-kata saya ini setelah Anda berkeluarga nanti. Ingat saja kata-kata saya ini. Karena bapak-bapak ini akan menjadi kepala keluarga. Silakan Anda main-main sekarang, tidak apa-apa. Tapi suatu saat Anda akan merasakan dampak daripada itu. Pun demikian yang ibu-ibu akan menjadi ibu rumah tangga. Sehebat apapun karir Anda, ujung-ujungnya tetap akan jadi ibu rumah tangga. Jangan sampai sehebat apa karir Anda justru menghilangkan marwah martabat kita masing-masing. Apa namanya, kodrat kita masing-masing. Ibu-ibu ini jangan gara-gara karir lupa akan tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi di mana itu dibangun dalam perkuliahan. Kalau materi ini bisanya saya kasih saja bukunya buat Anda, selesai itu. Ya kan? Kita pertemuan ke-8 ujian MIT, ya, coba Anda baca. Ada yang nilai 100 malah itu. Karena pada prinsipnya ujian itu kan hanya untuk melihat itu kan. Tapi tidak itu yang diambil dalam perkuliahan. Proses perkuliahan itu adalah mendewasakan diri, Anda semua, mendewasakan diri. Karena suatu saat Anda akan jadi orang-orang hebat. Para pemimpin masa depan, guru idola masa depan, Andalah penyambung tangan orang-orang hebat itu di Indonesia. Karena dari tangan gurulah peletakan batu pertama, apalagi guru SD. Fondasi dasarnya itu di guru SD. Kenapa banyak anak Indonesia yang tak masuk TK tapi masuk SD, ya? Termasuk Pak Faisal, tidak ada TK-nya dulu. Mana ada TK-TK? Tak ada. Karena apa? Kondisi keuangan dulu tak ada. Dari keluarga yang sangat morat-marit. Saya yatim mulai dari kelas 2 SD. Nah, ya. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, S1 juga PhD berasrama yang dibiayai pemerintah. Jadi sampai S2 pun demikian. Jadi memang kalau pendidikan saya dikasihani oleh pemerintah. Tapi dengan demikian pun melahirkan, alhamdulillah bisa sukses seperti sekarang. Meskipun belum sukses-sukses sekali. Tapi minimal sudah bisa lah untuk membutuhkan kehidupan keluarga. Sudah bisa. Ya kan? Jadi biar nanti Anda termotivasi untuk itu. Karena Anda semua perjalanan hidup kita ini singkat. Tidak begitu lama. Jadi kalau Anda main-main sekarang, tunggulah waktu yang akan menjelas itu. Tidak apa-apa Anda berbohong dengan Pak Faisal, berbohong dengan orang tua, silakan saja. Tapi tunggu, suatu saat Anda akan menyadari itu salah. Kapan? Setelah berkeluarga terasanya semua itu. Jadi mumpung waktu itu belum terlambat, jadilah orang hebat. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Moga-moga suatu saat Anda akan menghasilkan guru yang hebat pula dan mencerdaskan generasi bangsa Indonesia emas tahun 2045 itu. Anda lah jadi guru-gurunya nanti itu. Ya kan? Jadi apa namanya?
masa depan bangsa ini di tangan Anda semua. Bagaimana Anda mampu mengondisikan pembelajaran di sekolah. Kami di kampus memperbaiki para gurunya, Anda di sekolah memperbaiki para siswanya. Jadi kita seiring seirama sehingga nanti satu pola pemikiran yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Baik. Saya kira itu Anda semua yang perlu saya sampaikan ya. Untuk masing-masingnya mungkin tak perlu perkenalan diri masing-masing ya, karena satu-satu demi satu-satu banyak sekali ya. Nanti moga-moga ada luring, kita jumpa sambil jalan saja nanti. Jadi harapan saya mohon ikuti aturan perkuliahan yang sudah saya jelaskan tadi, dan saya tidak akan mengingatkan Anda dengan sesuatu yang sudah saya sampaikan. Cukup Anda sadar diri saja, punya komitmen yang kuat untuk maju, itu saja. Karena kalau yang diingat-ingatkan itu anak SD, yang diingatkan anak sekolah SMA, SMP. Ini adalah Anda yang buat rapor Anda sendiri. Kalau di SMP, SMA kan kita masih didikte dan lain sebagainya. Tapi kalau di perguruan tinggi, kita yang membuat rapor kita sendiri. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan silahkan sebelum kita akhiri perkuliahan. Oh iya, sebentar. Bagi Anda kan kita dalam pembelajaran daring. Jadi kalau yang mau makan, yang mau minum silahkan ya, enggak apa-apa. Asalkan jangan ketika menjelaskan sambil makan. Menjelaskan sambil makan dia sambil ngunyah pula dia menjelaskan lagi pikir gitu ya kan, itu tidak boleh. Tapi mohon maaf Pak, saya belum sarapan ini, daripada sakit pula mah Anda, bangkit pula mahnya gara-gara perkuliahan karena jam 8 ini kan. Silakan saja sambil makan, tidak apa-apa. Yang penting sopan ya, karena di rumah masing-masing. Kecuali luring nanti bawa piring masing-masing pula. Dan ketika menjelaskan saya di depan, nah itu tidak pas itu. Tapi ketika di rumah silakan saja, mau minum mau makan silakan. Tapi yang sopan ya. Jadi tidak usah terlalu kaku, pun demikian bertanya dan lain sebagainya tidak usah terlalu kaku. Nah, nanti tolong dibuat dengan baik. Untuk Yusron dan perangkat kelas yang lain, mohon nanti nama-nama kelompoknya dibuat dengan baik ya. Ya, dan Pak. BAP juga berita acara perkuliahan mohon diisi dengan baik. Ya. Ya, Seterusnya yang paling penting yang ingin saya jelaskan adalah pastikan KRS Anda sudah terisi dengan baik. Pastikan KRS untuk kajian kebahasaan sudah terisi. Jangan sampai nanti di akhir saya kerepotan untuk input nilai Anda ya. Oke, baik. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini. Ada yang bertanya silakan. Cukup jelas? Jelas ya? Jelas Pak. Baik. Saya kira itu Anda semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Salam untuk orang tuanya semua. Jaga kesehatan ya. Semoga pada pembelajaran luring nanti bisa kita jumpa tatap muka langsung atau mungkin semester berikutnya bisa jumpa secara langsung di internet. Demikian kita akhiri perkuliahan pada pagi ini. Oh ya, sebentar saya print screen dulu ya untuk dokumentasi kita hari ini. Sebentar. Baik, nanti Yusron dan sekretaris ya. Sekretarisnya siapa ini? Saya, Pak. Oke, jangan lupa jam 2 ya. Ada penyamaan persepsi BAP kan? Udah tahu kan? Udah, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Nanti jangan sampai tidak hadir ya. Siapa tahu ada perkembangan mutakhir tentang BAP. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makan. Makasih.